kata lain kalau kita membuka diri seperti itu dan dibilang jangan takut, berarti kita otaknya nggak boleh tidur ya? Iya. Makanya teman-teman yang sudah di level sana, kita ngomongnya itu mitra unggulan. Nah, mitra unggulan ini kamu kumpulkan nggak supaya dia terus-terusan kompetitif, terus-terusan produknya kita kumpulkan. Jadi mitra unggulan ini kan setelah mereka jadi UMKM namanya di level biasa, itu basic kita ngomongnya, lalu mereka naik jadi anggota unggulan, mereka naik jadi mitra unggulan. Mitra unggulan ini tugasnya mereka udah banyak. Yang pertama mereka harus bisa mentoring teman-teman UMKM lainnya, lalu mereka juga sudah mulai pemberdayaan masyarakat. Entah mereka kayak Demero kan juga sudah melakukan pemberdayaan ke janda-janda dan lansia kan. Iya, dia udah mulai nih. Itu bagi kami tuh poin plus, walaupun baru 3-4 orang nggak apa-apa. Itu ide dari kalian sebagai hub atau itu memang idenya si ini Demero sendiri atau Demero udah melakukan duluan, sehingga ini kita jadikan contoh buat teman-teman lainnya. Kita dorong. Kita kan juga melihat kan karena baru masuk tahun kedua, kita melihat apa sih yang kita perlukan dan akan menjadi hal yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, misalnya di luar dari binaan kami. Kami itu mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, perempuan, kelompok rentan. Lalu bagaimana mereka juga mulai memikirkan produknya kita ini punya efek bagus nggak untuk lingkungan, atau misalnya tidak menghasilkan sampah nggak sih. Jadi produknya udah eco green. Bagi kami itu udah mitra unggulan. Karena yang ngomongin mitra unggulan bukan hanya sekedar bisnis saja, tapi bagaimana mindsetnya mereka itu lingkungan hidup, kesehatan, seperti itu. Jadi tidak melulu hanya produk jual karena kita perlu uang. Kalau kita lihat produknya mereka bagus, biasanya produk mereka bagus, attitude-nya ownernya juga nggak oke, bagi kami juga tunggu nanti dulu deh, kita lihat dulu. Karena berbisnis itu nggak ngomongin produk doang, tapi bagaimana ngomongin komunikasi, relasi gitu kan. Jadi mitra unggulan tuh berarti yang sudah kami anggap dari beberapa aspek, dari mungkin ownernya SDM-nya bagus gitu ya, lalu dari segi produknya sudah eco green atau mendukung kegiatan ramah lingkungan gitu, terus sudah ada pemberdayaan masyarakat. Masalah kalau itu udah ada sih, dia mau kemana aja kayaknya akan dilirik sih, karena kan udah punya why-nya. Kenapa sekarang produk boleh sama, tapi kalau background-nya mereka itu kuat, ada story-nya, itu lebih enak dijual. Nah, kalau misalnya ini kan kita ceritanya sudah masuk ya. Kalau kita misalnya kayak saya orang baru gitu mau masuk mendaftar, kita mendaftar, apakah otomatis akan menjadi rekanan, akan diterima atau ada melalui kayak tes sekolah ya, ujian gitu ya, melalui tes, ini dan dilihat oh ini attitude-nya kayak begini nggak deh, atau ini gini atau apa, atau ada keunggulan. Tahun pertama kita buka open registrasi, banyak yang daftar, jadi kita bebaskan karena kan tahun pertama kita juga mencari mitra binaan kan. Lalu setelah sekarang kita merasa nih kita udah banyak banget ya 1.000 dan kita punya tanggung jawab untuk membina mereka gitu. Jadi kita mulai ada aturannya adalah ketika yang baru mau daftar, mereka harus datang kantor, memperkenalkan produknya mereka, terus nanti mengisi platform PLN Peduli. Ketika kita okein, mereka masuk. Tapi mereka hanya statusnya sebagai mitra binaan di level basic. Untuk mencapai anggota unggulan, mereka ada lagi yang harus dipenuhi. Pelatihan basic skill 1 dan 2, lalu setelah itu mereka harus mengikuti beberapa pelatihan yang di luar dari basic skill. Ini yang tentukan hubnya ya? Iya, kita sudah punya, kita sudah menentukan, ada SOP-nya. SOP-nya lah. Nanti setelah mereka misalnya sudah memenuhi beberapa persyaratan, mereka naik ke anggota unggulan. Anggota unggulan untuk mitra unggulan naik lagi. Berarti kan harus ada prosesnya di sana. Tapi awalnya itu kan semua yang sama, penting masuk aja dulu lah. Setelah itu baru di screening. Baru kita screening. Sekarang screeningnya misal dia udah bagus banget gitu ya, tapi dia masih baru banget di kita, tetap harus ikut basic skill karena itu persyaratan yang harus diikuti. Basic skill itu kita ngomongin memperkenalkan diri lah tentang hub ini apa dan yang lain. Jadi mereka tetap harus masuk basic skill. Setelah itu baru kita screening lagi, oh bagus nih anggota unggulan, mitra unggulan. Kita coba mulai proses itu dijalankan. Nah, kita ngomong 1.000 terus. Apakah tiap harinya tuh ada nggak sih yang mendaftar? Ini kan udah 1.000, kita udah tutup ceritanya, tutup toko lah ya, tutup pintu dulu untuk sementara kita beberes dulu lah di dalam rumah tangga kita sendiri gitu ya. Nah, sedangkan di luar itu masih banyak aja yang ketok-ketok misalnya. Ada aja sih, ada aja kan. Nah, kita mengantisipasinya gimana? Sebenarnya kita yang daftar kita tetap kita terima, tapi memang agak ketat daripada sebelumnya. Jadi nggak sebelumnya tuh masih siapa aja yang mau join, oke gitu. Sekarang nggak, kita akan lihat beberapa kriterianya masuk apa nggak dulu. Terus biasanya aku kalau misalnya Kak ini udah banyak, gimana, hold dulu sebentar, hold dulu, kita cek dulu kan mitra binaan 1.000 itu nggak full, kadang semuanya aktif juga. Kadang ada ternyata 100 orangnya udah
berhenti Tahunya dari mana tuh kalau dia berhenti? Kita ada pengecekan, ada pengecekan, ada screening kita. Biasanya ada nggak yang ada maksudnya memberitahukan maaf ya saya sudah biasanya kita nanya ya? kok sini kok nggak kelihatan gitu, dari ini mana, kita kan ada meeting kan bulanan, terus biasanya nanya ini basic skill ya teman-teman yang di basic ini mana yang sudah, yang nggak sama sekali pernah menghubungi kita atau nggak pernah kontak dengan hub gitu, ada ini coba dicek kembali. Kalau mereka misalnya tidak balas dalam waktu mungkin 3 kali 24 jam, kita WhatsApp tuh ya udah kita anggap oh mungkin mereka nggak aktif, atau mereka maunya aktif di tempat yang lain, ya kita berikanlah kesempatan sama yang coret atau ya kita tangguhkan lah ini, kita kan itu data itu ngomongnya terdepan banget ya, coret atau ya, dimasukkan, kita gantikan lah. Digantikan lah ya. Tapi memang mesti aktif semua. Ini kan juga tuntutan dari CSR pendonor itu kan, dari PLN sendiri kan, bahwa semua yang dibina itu harus aktif dong, ya kan? Ya, kita ngomong 1000-nya pasti akan aktif, ya enggak juga ya. Tapi kita berusaha untuk mencapai 100% kita bisa membina mereka, walaupun pasti akan bertanya gimana caranya 4 orang bisa membina 1000 itu. Nah gitu. itu ya lewat pelatihan. Enak juga nih pertanyaannya, dia tanya sendiri jawab sendiri. Karena beberapa kali kami itu ikut kayak awarding gitu ya, itu pertanyaan yang sama dari para juri gitu. Ya kami bilang bahwa kami akan maksimalkan yang pelatihan pendampingan, yang kami sudah dibantu dengan platform PLN Peduli sehingga itu memudahkan monitoring. Perihalnya bagaimananya ya kami akan balik lagi setelah kita melakukan kewajiban kita, ada pelatihan pendampingan, kita mendorong UMKM-nya juga aktif ke kita. Saya selalu bilang bahwa teman-teman ini kita cuma berempat di sini, kami akan berusaha untuk membina teman-teman, tapi teman-teman juga aktif ya ke kita, karena teman-teman butuh branding juga nih ke kami gitu. Ya kalau misalnya gak pernah ketemu, misalnya lagi butuh bawang goreng gitu ya, gak pernah ketemu sama orangnya juga gak pernah say hello gitu ya, memperkenalkan produknya secara langsung, kan gak ingat. Mengajarkan mereka juga untuk bisa jadi top of mind ketika berbicara dengan orang gitu. Kalian kemana aja, kalian gak pernah kenalan sama orang, gimana orang bisa kenal kalian gitu. Nah itu sih yang kita ajarkan, karena mindset sih yang kita ajarin di Hub juga. Jadi lebih banyak ke situ ya. Nah sekarang bagaimana Tiara dan teman-teman itu selalu cantik gitu. Cantiknya gimana nih? Selalu cantik, maksudnya jadi UMKM anggota kita yang udah ada itu tetap bertahan, nempel, kepengen cantik juga gitu ya. Terus kemudian yang baru yang di luar sana itu kepengen masuk terus gitu loh. Nah cantik ini dalam langsung mikir gimana cantiknya mukanya gimana, coba kita ngacak dulu gitu ya. Iya sih. Bagaimana membuat bagaimana cara terlihatnya jadi apa kekuatannya Tiara dan teman-teman itu yang membuat orang tuh, membuat anggota ini nempel terus, dan intinya adalah begitu banyak kan Tiara-Tiara yang lain atau begitu banyak hub-hub yang lain, correct me if I'm wrong ya kalau salah ya, benar. Tapi kan pasti ada hub-hub yang lain juga yang ini. Nah bagaimana tuh pertama mempertahankan dulu, kalau sudah mempertahankan kan baru yang lain yang di luar sana melirik, dia bertahan loh 2 tahun 3 tahun misalnya gitu tuh. Sebenarnya kita tidak terlepas juga dari bantuan dari PLN UID Jakarta Raya ya. Jadi memang support dari PLN UID ini full. Mereka apa yang disupport mereka? Ya selain dari ketawa ininya. Selain dari semua program memang disupport dari PLN gitu ya. Dan tadi bahwa bahkan untuk bazar kita dipersilakan tiap hari Jumat itu buka ada 2 UMKM yang berjualan, itu udah full support, nggak ada PLN lain mungkin ya di unit lain tuh membuat hal itu gitu. Dan setiap ada acara PLN apapun yang dipakai itu adalah teman-teman UMKM binaan Hub. Jadi benar-benar dimaksimalin apapun event yang ada di PLN di Jaya. Mereka punya berapa hub? Jadi jangan sampai yang dengar ya hubnya cuma 1 tentu aja. PLN, jadi ini setiap PLN itu kan ada namanya RB, ada namanya Hub UMK. Kalau Hub UMK ini kan langsung di bawah PLN ini langsung. Nah kalau PLN Hub UMK Jakarta Raya ini di bawah PLN UID Jakarta Raya. Ada lagi Hub UMK Banten misalnya, di PLN-nya di bawah PLN Banten. Jadi pegang masing-masing. Tapi treatmentnya tetap akan berbeda-beda kan sesuai dengan kebijakan masing-masing. Nah kami merasa bahwa kami ini sangat disupport oleh PLN UID Jakarta Raya, baik dalam hal apapun. Jadi kami benar diberdayakan gitu teman-teman UMKM gitu ya. Nggak pernah namanya teman-teman Hub UMK ini santai. Jadi baru selesai event ini, Mbak besok kita ada acara ini, tolong disupport. Kita butuh A, B, C, D, F, G,
semuanya produk dari teman-teman binaan Hub UMK Jakarta. Setiap daerah itu punya satu hub atau ada? Enggak. Jadi misalnya yang di tempat yang sama dengan Tiara ini ya, yang di Gambir itu ada Cuma satu. Oh, cuma satu. Nanti di PLN Banten ada satu lagi, tapi nggak semua PLN. Nanti ya itu biasanya kebijakan masing-masing branch apa perwakilan gitu ya. Mungkin permintaan pembukaan HP. Oke, kembali ke laptop. Dan treatmentnya berbeda intinya gitu. Jadi gimana bisa terlihat menarik? Teman-teman UMKM pasti bisa menjawab. Kalau aku tanya sama teman-teman UMKM, ya gimana di PLN itu kami itu diberikan maksudnya ruang untuk promosi yang begitu banyaknya, dan itu berlomba-lomba. Mungkin kalau tempat lain dalam sebulan mereka mungkin satu gitu ya, di Hub itu bisa sampai 3-4 kali gitu. Dan di kita itu saking maksimal kan teman-teman UMKM. Jadi apapun di kegiatan di PLN di Sejaya pakainya tuh Hub UMK. Teman-teman dari UMKM kita butuh souvenir, udah nyarinya dari mereka UMKM. Tapi bagus dong, jadi mereka diberdayakan. Iya, dan bener. kemudian produk-produknya prioritas untuk dibeli oleh PLN sendiri. Ya kan, jadi mereka kalau perlu souvenir ya udah ada Mero aja deh kalau teh gitu ya. Kita butuh ini ada nggak kalau di Hub UMK tuh? Oh ada nih produk kita, kasih katalognya. Oh ini maunya ini. Oh kita ada dapat disposisi untuk kegiatan besok kita Inakraf gitu ya. Nanti dari Hub UMK juga ikut untuk kurasi dan lain-lain. Jadi memang kekuatannya di kita karena kolaborasi dan dukungan yang luar biasa dari PLN Widya Jakarta Raya. Aku tidak bisa melepaskan diri dari itu gitu. Iya, Kita menjalankan program sebaik-baiknya sebagai fasilitator yang dipercaya gitu ya ke UMKM-nya. Gimana kepercayaan dari PLN bisa kita sampaikan ke teman-teman UMKM. Namun ya kalau nggak ada dari PLN Widya Jakarta Raya, aku juga tidak bisa membayangkan bagaimana kami bisa sebegitu menariknya di luar sana bagi UMKM gitu. Ada target yang diberikan oleh PLN? Target setelah ini kan karena CSR, ya nggak udah nggak ada target, dia hanya CSR aja untuk masyarakat gitu kan. Tapi apakah ada target gitu loh untuk yang ini ya, untuk pemberdayaan ya? Untuk pemberdayaan gitu loh. Target pasti ada. Setiap tahun target kami naik. Misal berapa sih yang harus aktif, berapa sih yang harus go internasional. Kita kan ngomongnya udah go modern, go global, go digital gitu ya. Jadi berapa sih masing-masing gitu. Itu pasti ada targetnya tiap tahun. Cuma itu kan standar. Kalau aku selalu bilang itu standar. Target itu tuh di semua RB, ngomongin UMKM naik kelas, ngomongin go global, itu targetnya standar. Kita harus lebih. Maka tadi itu tidak ada yang punya target. Mungkin berapa UMKM yang bisa melakukan pemberdayaan perempuan gitu, berapa UMKM yang sudah mulai go green, mungkin standar itu tuh belum ada gitu, sehingga kami biasanya lebih out of the box untuk berpikir yang KPI, ibarat kalau KPI ya tetap dikejar, tapi harus lebih. Ada value added-nya lah, ada nilai tambah. Benar. Dan kami merasa Hub UMK Jakarta Raya ini karena kita di Jakarta, kita perlu jadi yang percontohan, role model untuk yang lainnya. Kami tahun ini saja Hub UMK itu sudah menangkan beberapa awarding. Ini award yang diselenggarakan oleh PLN sendiri atau award yang nasional? Kemarin kami terakhir tuh Nusantara CSR Award untuk kategori pemberdayaan masyarakat itu ya, dapatnya Hub UMK Jakarta Raya dengan platinum waktu itu, platinum plus gitu, dengan nilai mungkin 97-an. Wow. Waktu itu jadi kami memang sudah mulai, nggak bisa nih kita harus punya value lain juga, dan kita punya value, PLN-nya punya value dan target, kita punya, UMKM juga harus punya. Nah, award itu memberikan apa kepada pemenangnya? Kan tentunya kan ada take and give ya, nggak cuma ya udah oke, ini ya sertifikatnya dipasang gitu. Kalau sementara jelas kalau award begitu kan menaikkan value dari Hub. Itu satu. Nah, ini kan kita berbicara soal value-nya kan, tentu menaikkan kita punya kredibilitas, ya kan, kita punya image, brand kita juga pasti naik gitu kan. Tapi di luar itu kan kita kan tidak hanya membutuhkan itu kan. Ya, tapi kan ada di pihak lain yang kita harus balance gitu loh. Karena apa? Pemberdayaan itu kan tidak hanya dari satu pintu. Ya oke, PLN memang memberikan full support gitu. Tapi dengan award ini, dengan ada ini, kita fungsinya apa nih? Selain dari value tadi ya pasti. Fungsinya apa nih? Ya itu sebenarnya gini. Bagi aku ketika kita mendapatkan penghargaan gitu ya, aku ngomong sama teman-teman, guys, dapat penghargaan, kalian start dengan penghargaan dengan platinum misalnya atau gold gitu. Pertanyaannya adalah setelah dapat ini apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan atau lebih dari ini? Bagi aku kayak cuma
jadi batasan, berarti kita ada di sini nih, jangan sampai tahun depan kita lebih jelek atau misalnya malah turun performnya daripada hari ini. Di aku sih seperti itu ya. Kalau misalnya apa sih yang dapatkan lagi, kalau awarding pasti itu sih ya. Cuma kalau di kita sendiri ngambilnya bahwa kita mulai bagus, kita nggak ngomong kita bagus, karena nanti aku selalu bilang bahwa kalau misalnya teman-teman bilang udah bagus, kita nggak akan ada pertumbuhan. Kita mulai bagus dan kita mulai dilihat di luar bahwa sebagai pemberdaya masyarakat yang berdampak. Kan dapat awarding nggak bisa sembarangan. Tapi setelah ini apa yang harus kita lakukan untuk lebih berdampak lagi, atau punya inovasi apa? UMKM kita juga sejahtera juga gitu ya, kita memberikan peluang yang sama untuk UMKM lain, dan bagaimana kita memberdayakan semua UMKM 1000 ya secara adil dan merata juga, itu juga perlu dipikirkan kayak gitu. Karena ngomongin pemberdayaan itu kan nggak gampang ya, apalagi misalnya kita ada nominalnya ada 1000 UMKM, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap 1000 UMKM ini gitu. Nah itu perlu dipikirkan lagi. Memang kita masih berprogres, aku selalu bilang kita berprogres. Tahun kedua dengan kita dapat segitu banyaknya awarding itu sudah sangat bagus gitu. Wah ya kita harus mulai tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain dan lain. Nah, jadi, rencana itu sudah ada di platformnya. Ya, jadi tiap tahun teman-teman nggak gitu. Maksudnya kan ada yang short term, middle, terus kemudian long term. Ada. Kita ada roadmap sampai 5 tahun ke depan. Kalau di PLN itu sebelum bikin program kita ada roadmap sampai 5 tahun exit strateginya. Tapi kan kita berharap sekarang kan hub UMK ini masih bergantung sama PLN gitu ya. Dari ya disupport sama PLN, tapi ini dari segi financial aja atau semua. Sekarang ya financial dan lain juga masih disupport kan. Tapi kan PLN juga pasti punya target kapan kalian mandiri. Nah, itu menjadi pemikiran kita juga. Tahun keberapa kita mandiri, biasa kan di 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun tuh udah mulai namanya program-program kemandirian. Kami juga harus bisa mulai nih mandiri dengan program kami sendiri dan pembiayaan kami sendiri juga kayak gitu sih. Pasti ada target kesana semua. Jadi pasti nanti misalnya 5 tahun that's it gitu, udah selesai nih kayak kontrak aja ya. Kita harus mikir. Hubnya Tiara itu udah selesai misalnya gitu. Nanti ada baru lagi yang mereka harus bina lagi dengan CSR-nya mereka gitu untuk biasanya program hub UMK tetap gitu ya, tetap ada di bawahnya mereka. Cuma nanti bagaimana itu nggak full dari PLN lagi. Seperti itu biasanya. Yang tapi biasanya dilepas 100% atau misalnya ya Tiara CS selesai. Gitu kan, terus nanti hubnya itu diganti oleh ada nilai itu siapa tahu didengar terus bilang enggak kok nggak gitu ya, nanti dikirim ke PLN. Iya sih, supaya dipikirkan. Kalau so far sejauh ini yang kan belum ada contohnya juga sebenarnya. Jadi ini sebenarnya pertama untuk PLN atau enggak sih, udah banyak. Cuma yang sampai exit strategi yang sampai bisa berdiri sendiri itu kan semua masih berprogres ya. Jadi belum ada yang betul-betul boleh dibilang kalau university jebolannya PLN tuh belum ada gitu. Mudah-mudahan UMK Jakarta ya Mas. Mudah-mudahan. Tapi memang itu berprogres dan biasanya harus dibuat nih Tiara, let's go kita bikin dong. Harus ada menaikkan ini standar. Iya kan, bahwa ini loh kita punya. Jadi hub itu tidak hanya sebagai karena nempel ke ownership-nya ke PLN gitu ya. Ya memang sekarang ini anggaplah kalau kita dalam berbisnis itu kan kita beruntung punya capital modal yang diberi yang sudah ada dari investor, ceritanya gitu kan kalau dalam bisnis gitu. Tapi kita dikasih waktu misal 5 tahun, bagaimana kita mengelola ini selama 5 tahun untuk nantinya udah lepas ini berjalan. Itu namanya exit strategi. Kalau di ya pasti ada kemandirian itu jadi pokok yang selalu dipertanyakan gitu kan. Kapan bisa mandiri, apa yang dilakukan untuk kemandirian. Ya pelan-pelan kita mulai ke arah sana dan ya harapannya bisa gitu ya, karena itu bukan hal mudah dengan ketergantungan dibuat dengan full support gitu ya. Tiba ya kalau setengah aja kita udah oleng ya. Perlu dipikirkan karena memang program pemberdayaan kayak gini itu sangat rentan untuk tiba-tiba berhenti tengah jalan gitu ya. Tapi kita berharap sih bisa untuk mencapai exit strategi. Kalau Tiara punya antisipasi seperti apa itu? Kalau tiba-tiba besok mohon maaf ini karena ekonomi krisis besok ditonton sama hub dan RBC Indonesia. Gitu ya. Lagi nyari tahu nih. Strategi apa dia? Ya sebenarnya tuh hub itu kadang kesama mereka juga paling pakai strategi apa sih? Intip-intipan gitu ya. Bener ini kayak
oh kok HPMK Ciraraya nih menang berapa awarding, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian bisa mencapai itu? Ya kami kasih tahu biasanya. Tapi kan ide boleh aja ide tuh di mana aja boleh tersebar. Tapi boleh. pada saat kita action plan-nya kan beda tetap akan beda. boleh sama aja dengan produk ya. Sama aja dengan produk. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau Mandirian tuh memang kita mulai lah pas dari legalitas, mulai dibenerin dulu gitu. Terus juga kita berharap bisa bekerja sama dengan UMKM juga bareng-bareng. Mereka juga akan kita libatkan, jadi kalian kan di bawah HPUMK gitu ya, dan kita bareng-bareng yuk buat HPUMK di Mandiri. Mungkin saja kita di luar cari lahan promosi lain, pemasaran lain, mungkin kita kerjasama dengan perusahaan apa gitu ya, dan memberdayakan teman-teman UMKM ya sebagai suppliernya ke perusahaan itu. Kita mulai ke arah sana. Mungkin akan lebih ini di tahun ketiga nanti. Tahun kedua, itu sebagai rencananya kalian. Jadi tahun pertama kayak masih ngeraba setahun nih kita segitu banyaknya ngapain ya. Terus udah ada program, cuma kan perlu penyesuaian karena ternyata Jakarta ini berbeda dengan daerah lain gitu. Kita lihat bagaimana pemberdayaan di tantangannya lebih besar atau? Lebih besar karena banyaknya RB dan hub juga di daerah Jabodetabek gitu ya. Terus juga kita nggak bisa saklek kayak kalian udah binaan RB ini ya, kalian nggak boleh masuk kami. Kalau daerah itu ada tuh seperti itu. Teman-teman UMKM cerita kita kayaknya belaga tahu gitu. Itu banyak tuh. Satu UMKM bisa 2-3. Ya kita mempersilakan ya teman-teman. Satu UMKM. Kalau dari pihak TRN sendiri oke, nggak masalah. Tapi si UMKM ini dengan dia memilih 1, 2, 3 masuk ke 1, 2, 3 itu berarti kan hub yang lainnya juga mereka berhak mengklaim ya. Berhak mengklaim kan? Jadi makanya di kita ada batasannya. Kalau teman-teman cuma pelatihan dan pendampingan ya monggo saja, karena kan ilmu tidak bisa kita tahan-tahan di mana aja. Mungkin di kami nggak dapat, di tempat lain dapat ya monggo. Tapi ketika teman-teman sudah jadi mitra unggulan, kami akan lebih ketat. Karena mitra unggulan membawa nama PLN, membawa nama hub UMK gitu ya. Jadi kalau udah mitra unggulan, mohon banget untuk jaga nama baik kami juga. Karena kalian akan kami dahulukan daripada yang lainnya. Jadi kami akan punya itu ketika sudah di mitra unggulan. Nah, bagaimana Tiara tahu bahwa komitmen itu dia pegang penuh? Itu gampang banget karena di lapangan ketemunya tuh orang-orang yang sama. Kita pernah satu kegiatan gitu ya, event di BMX ya, ketemunya dengan samping-sampingan sama mitra binaan kita yang menurut kita bagus. Kita ibu di sini kok nggak bilang? Karena kami cuma perlu konfirmasi. Kan gak enak ketika pagi sudah terbranding dengan hub UMK gitu ya, terus terbanding dengan PLN gitu ya, terus dan dia di tempat lain juga gitu. Bajunya banyak gitu ceritanya. Ya ada lah beberapa gitu. Hati-hati sekali nih. jadi biasanya kita perlu konfirmasi lah untuk antisipasi di lapangan gitu kan. Sebenarnya tugas fasilitator juga untuk mengantisipasi gimana kan, punya pertanggungjawaban terhadap UMKM juga gitu sih. Pasti ada. Jakarta tantangannya seperti itu karena banyaknya peluang yang terbuka ya teman-teman UMKM begitu gesitnya. Dan kami juga harus memutar otak bagaimana caranya kita bisa win-win solution lah. Ya tadi mau nahan 100% juga nggak bisa, tapi win-win solutionnya apa? Tidak merugikan siapa-siapa. Kita juga nggak bisa nahan-nahan terus mereka ibarat rezeki yang harusnya mereka dapatkan terus nggak dapat cuma gara-gara aturannya begitu tight dari kami. Nggak gitu juga. Ayo kita obrolin, semua dikomunikasikan. Nah, anggota yang 1000 ini yang sudah masuk, yang mendaftar ini banyakan di gen yang mana nih? Gen yang mana? Millennials. Mungkin persentasenya itu 30-40%, 30% baby boomers gitu ya, mungkin di 50-nya millennials, malah 20% yang Gen Z. Kita malah susah nyari Gen Z. Iya, justru itu. Karena mungkin itu dia, Gen Z kan nggak mau suka ribet, nggak mau komitmen atau apa? Komitmen ya menurut mereka tuh ribet kayak gini. Sepertinya kita beberapa kali itu aku sempat bilang, karena ada program yang UMKM-nya yang Gen Z ya. Gen Z itu nggak banyak. Karena tadi itu mungkin mereka nggak terbiasa. Kalau millennials dan baby boomers kayak di lapangan tuh cair banget gitu. Iya, jadi kayak kita bisa ngobrol, terus ayo ikut ini ya kan, biasa ya perkumpulan ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau Gen Z itu mereka kayak mikirnya tuh udah agak berbeda gitu. Jadi untuk ikut ke gini tuh nggak terlalu banyak. Aku juga belum menemukan kenapa Gen Z ini belum masuk. Apakah mereka banyak main di kreatif gitu, atau sehingga mereka tidak, atau informasi lebih di online? Iya, online. Atau di online? Bisa jadi online.
mungkin mereka merasa ini kan banyak kan kegiatan offline gitu, mungkin apakah membuang waktu dan lain-lain. Nggak ngerti juga sih, belum menemukan kenapa Gen Z belum banyak di kami. Nggak tahu kalau di RB lain atau misalnya di hub lain ya mungkin banyak, tapi di kami sih nggak begitu banyak. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama yang hub-hub yang lain seperti itu, misalnya ini mempunyai kesamaan kayak problem yang soalnya di dalam pangan itu belum pernah banget ketemunya yang Gen Z. Misalnya kan ada pameran gitu ya, terus UMKM-nya yang ini Gen Z banget tuh ada tapi nggak banyak, entah kenapa. Mungkin mereka punya pasar sendiri atau mereka punya cara sendiri atau mungkin jalan pikiran bisnis mereka berbeda, nggak tahu juga sih. Ini masih jadi pertanyaan. Jadi berarti PR-nya kita semua ya, Gen Z. Karena ujung-ujungnya kan ya sama aja sih, mau UMKM mau kita mau pokoknya dalam bisnis itu kan arahnya market pasarnya kan itu adalah pasar Gen Z. Karena lama-lama kan kita yang baby boomers, yang milenial itu semua kan selesai. Sudah di ujung-ujung sana gitu loh. Nah sedangkan Gen Z itu kan brojol terus ceritaannya. Tapi memang akhirnya UMKM yang kita bina, kita ngomongnya bahwa ibu bapak customernya siapa? Gen Z. Gen Z itu akhirnya kita polarisasikan sebagai customer saat ini. Ya karena mereka customer terbesar online. Jadi kita dorong harus ada online ya, harus ada pakai apa gitu ya, platform mana untuk penjualan, marketplace yang mana gitu. Karena ya semuanya sih serba cepat gitu. Nggak bisa kita jualan store doang. Store dengan online kalah sekarang. Online itu udah paling cepat gitu untuk jualan. Karena tadi berarti Gen Z masih banyak di customer. Mungkin perlu pendalaman jauh gitu ya. Perlu dipelajari itu ya, research ya. Dan kami memang sangat menantikan para Gen Z ini untuk bergabung di Hub UMK. Kita bisa bikin apa gitu. Ya, seru juga ya. Nah sekarang kalau pertanyaan mengenai ekonomi juga ya. Kalau kita sekarang lihat ekonomi yang lagi berguguran nih, ya kan, antisipasi apa yang kira-kira Tiara dan teman-teman ini lakukan atau pikirkan gitu ya untuk UMKM ini? Karena kalau misalnya yang besar-besar aja berguguran, coba kita bayangkan, berarti kan buying power sendiri itu kan benar-benar gugur juga gitu kan, income-nya makin sedikit gitu. Iya, kita juga menyadari itu sih. Jadi setiap misalnya kita ada pelatihan pendamping, kita ngomong, Bu, inovasi dan kreativitas itu menjadi modal utama sekarang. Kalau ibu bapak seperti ini, ibunya berguguran, kami kan cuma berkewajiban memberitahu. Misal kita ngomongin bawang goreng, ada berapa UMKM yang produknya bawang goreng? Iya. Pertanyaannya adalah kenapa bawang goreng ibu harus survive di antara yang lainnya? Nah itu kita coba mulai ngasih pemahaman mereka, karena di kita sendiri, kalian yang bisa, yang kita ngasih tahu yang survive-nya kan kalian, teknisnya teman-teman gitu loh. Jadi kami cuma memberikan mindset bahwa di saat seperti ini ya, lapangan misalnya untuk pameran, bazar kami sediakan gitu ya, tapi kan teman-teman harus punya nilai lebih. Kenapa produk teman-teman ini yang harus kita pilih, dan kenapa customer harus beli lagi produk kita di tengah mungkin produk yang lainnya begitu banyak kesamaan. Nah itu mulai dipikirkan. Terakhir kemarin aku ngasih pelatihan di Jakarta Barat gitu ya, aku sampai menampilkan itu kopi, kan ada kemarin ada kopi yang pakai mie gitu ya. Iya. Kan ada kopi pakai mie dan berbagai macam kopi-kopian, inovasi lah itu ya. Inovasi. Harus mulai ke sana. Kalau modelan kayak gini ya pedagang doang, makanya kita mendorong untuk levelnya nggak pedagang, yuk bisnis. Mikirnya udah bisnis, mikirnya udah bagaimana Demero gak hanya ada di sini saja, tapi ada di berbagai daerah gitu. Dimana Demero mungkin dikenal seluruh Indonesia, misalnya contohnya Demero ya. Nah gitu juga harus dari teman-teman UMKM yang lainnya. Mendorongnya seperti apa ya, kami di batasan hanya mendorong, memfasilitasi, memberikan insight baru gitu ya, tapi kan balik lagi ke teman-teman, ke mereka ya. Pada saatnya pada dasarnya sih Hub UMK Jakarta ya siap membantu apa yang teman-teman butuhkan. Untuk kadang aku nanya, Bu, butuh pelatihan apa lagi? Kita mau interaksi dua arah, kita mau pelatihan itu nggak hanya sekedar apa yang pengen deh ngasih pelatihan ini, tapi apa yang dibutuhkan sama teman-teman UMKM. Mbak, saya butuh pelatihan pencatatan aplikasi secara online karena kami ini agak susah gitu ya. Kita kemarin kita kasih beberapa kali, yuk dipelajari gitu. Jadi ya kita mencoba memfasilitasi, namun balik lagi ya untuk survive-nya ya tergantung masing-masing dari UMKM.
platform untuk promosinya diberikan nggak sih? Misalnya promosi barengan nih di online. Kan ini kan kita walaupun kita juga ada marketplace, ada offline-nya gitu ya, dari bazar ke bazar disupport oleh PLN gitu. Tapi dari kalian sendiri, dari hub itu sendiri, apakah ada bantuan mempromosikan produk-produk? Ya kalau misalnya Demernya kan, kalau ini misalnya nih ya, aduh bagus banget packagingnya. Kemudian dia punya ada kelebihan bahwa oh ini kita pakai yang ramah lingkungan loh dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang lainnya tuh ada nggak maksudnya yang tidak otomatis mereka akan melakukan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ada nggak dikelompokkan gitu loh? Kita ada PLN Marketplace. PLN Marketplace ini sama kayak mungkin namanya Shopee dan lain-lain gitu ya. Tapi ini untuk lebih banyak untuk pelanggan dan juga apa sih namanya karyawan dari PLN gitu ya. Nah biasanya itu ada setiap HLN ada bentuk promosinya dan itu lumayan gitu. Kita fasilitasi di sana. Kalau untuk yang marketplace sendiri ya promosinya seperti itu. Jadi kami bisa mendata UMKM untuk masuk ke PLN marketplace-nya ini. Kalau di online kita promosi seperti itu ya. Kalau misalnya ada lagi kita rekanan yang padi UMKM gitu. Terus yang terbaru katanya sih ada lagi, tapi saya belum bisa sebutin karena baru kemarin launching ya. Bahkan dari sama Kementerian BUMN juga bantu untuk ya pakai marketplace yang ini ya, ada develop sendiri gitu. Ini kan BUMN ya, itu semua BUMN ada UMKM-nya masing-masing gitu ya. Ya pasti ya. Ya. Jangan untuk CSR-nya mereka kan? Iya, karena kayaknya pemberdayaan UMKM atau pendampingan UMKM ini hal yang menjadi amanat kayaknya dari Kementerian BUMN atau mungkin dari Pak Presiden kali ya. Sehingga memang turunannya ya jadi program-program kalau di Kementerian BUMN nama Rumah BUMN kan. Jadi itu memang semua BUMN punya. Itu seksi mungkin ya. Seksi dan memang harus, karena kan UMKM ini penopang perekonomian Indonesia sebenarnya. Masih percaya tuh? Masih percaya sampai sekarang. Tapi kan UMKM ini kan klasifikasikan lagi. Ketawa ya, ultra mikro, ya kan? Karena sampai di 5M itu masih dikatakan UMKM kan? Iya. Iya, kita pasti percaya. Pasti percaya. Dan semoga kepercayaan ini tidak ya, pasti. Nggak apa-apa, being honest, jujur itu baik, tapi kan kita juga tetap ya memenuhi tantangan-tantangan terus mikir terus gitu kan. Ya semoga ya gitu lah. Saya seterusnya ya.